Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman-Nya berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Setelah kita percaya beriman kepada Yesus Kristus, kita mengalami peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Makanya dalam ayatnya yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa kalau kita bisa disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Dan memang seperti itulah saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, kalau kita adalah orang-orang pilihan Allah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara hidup orang-orang pilihan Allah? Bagaimana kita harus menjalani hidup dalam standar hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang khusus, sebagai orang-orang yang spesial di mata Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang saya amati dalam nats pembacaan firman Allah di hari ini. Yang pertama masih dalam ayat 12 tadi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saya meringkaskan semuanya itu dengan karakter hidup yang baik. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah, seharusnya, sepatutnya, dan selayaknya kita harus memiliki karakter hidup yang baik. Kita harus berpola hidup yang baik, berkelakuan yang baik. Seperti apa karakter hidup yang baik itu? Memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu semua menunjuk suatu karakter yang baik yang harusnya kita punyai sebagai orang-orang pilihan Allah di hadapan Tuhan. Jadi mari kita bangun karakter hidup yang baik, cara hidup yang baik. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, bagaimana cara hidup orang pilihan Allah? Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih. Hal yang kedua yang menjadi cara hidup orang-orang pilihan Allah, yang kedua adalah memiliki kasih. Kita harus punya kasih dan menjalani hidup sesuai dengan standar kasih. Karena ini hukum yang utama dan yang terutama yang Yesus sudah sering sampaikan kepada kita sebagai umat. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus mengenakan kasih. Kita harus memiliki kasih dan menjadikan kasih itu sebagai hukum yang utama dan terutama dalam hidup kita yang harus selalu kita wujudkan, implementasikan, ataupun nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak hanya berbicara kasih itu hanya sekedar slogan semata, hanya sekedar hukum semata, hanya retorika belaka. Tapi betul-betul kita menyatakannya, menghidupinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan di hadapan Allah. Makanya dalam ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan kata lain, kasihlah yang bisa jadi pengikat untuk kita bisa bersatu, mempersatukan kita dari segala suku, kaum, bahasa. Kita menjadi satu di dalam Kristus. Tapi kasih juga yang akan menyempurnakan kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi mari kita betul-betul melaksanakan kasih itu. Karena itulah cara hidup orang-orang pilihan Allah yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Yang ketiga, cara hidup sebagai orang-orang pilihan Allah ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Menguasai hatimu. Itu berarti bahwa yang ketiga hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, yang ketiga adalah memiliki damai sejahtera Kristus. Jadi damai sejahtera Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Kalau kita damai sejahtera Kristus itu ada dalam diri kita, maka itulah yang membuat akhirnya kita juga mau berdamai dengan sesama kita. Kita mau hidup rukun dan damai dengan orang lain. Sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita pergi, kita selalu membawa agen-agen pembawa damai. Jadi damai sejahtera Kristus harus ada dan memerintah dalam hidup kita. Sehingga kalau dia memerintah dalam hidup kita, kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seperti Yesus, dimanapun kita pergi selalu membawa spirit damai. Selalu membawa damai. Dimanapun dia berada, walaupun lain kali dia dihina, dibenci, dicaci maki, tetap selalu dia membawa spirit damai. Itu yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu membawa atmosfer damai sejahtera satu dengan yang lain. Sehingga di mana ada permusuhan kita bawa damai. Di mana ada perselisihan, kita selalu bawa damai. Di mana ada perselisihan, selalu kita bawa damai. Jadi kita selalu menciptakan rekonsiliasi antara satu dengan yang lain. Begitulah cara hidup sebagai orang pilihan Allah. Jadi mari kita belajar dalam hidup kita. Supaya damai sejahtera Kristus terus ada dan memerintah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi agen-agen pembawa damai dimanapun kita berada. Dan saya percaya seperti Kristus yang adalah Raja Damai itu, seharusnya dan sepatutnya kita punya DNA dari Sang Raja Damai itu. Sehingga kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kemanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab, DNA dari Sang Raja Damai itu terus kita bawa dan terus melekat dalam hidup kita. Sehingga kita selalu membawa damai dimanapun kita berada. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan dan mengajar kami hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, yaitu memiliki karakter hidup yang baik, memiliki kasih, dan memiliki damai sejahtera Kristus itu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.